Kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong sebut Timnas Indonesia tim terlemah di Grup F. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan bahwa anak-anak asuhnya adalah tim terlemah di Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah meloloskan diri ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran tersebut, skuad Garuda masuk grup F dan akan berhadapan dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Mengacu pada ranking terakhir FIFA yang dirilis September tahun 2023, Timnas Indonesia berada di posisi paling buncit di antara para peserta grup F. Skuad Merah Putih ada di urutan ke-147, Filipina 132, Vietnam 95, dan Irak berada di posisi 69. Memang tim-tim lawan kita lebih baik daripada kita. Jadi persiapan kita harus lebih matang lagi, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang sepanjang November tahun 2023. Timnas Garuda bertandang ke markas Irak pada tanggal 16 November tahun 2023. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina pada tanggal 21 November mendatang. Awalnya, Timnas Indonesia lebih dulu menjamu Filipina di kandang. Namun, akhirnya disepakati Timnas Indonesia bertandang lebih dulu ke markas Filipina. Penyebabnya karena pada masa tersebut Indonesia sedang menggelar Piala Dunia U17 2023. Skuad asuhan Shin Tae-yong wajib memaksimalkan kedua laga tandang tersebut. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, diketahui mengirimkan mata-mata untuk memantau permainan Irak yang akan jadi lawan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mata-mata yang dikirim merupakan seorang analis video. Shin Tae-yong diketahui mengutus tim analis video Timnas Indonesia yakni Kim Jong Jin dan Ferry Patriyadi. Keduanya kedapatan berada di Amman International Stadium, saat Irak menghadapi Yordania pada laga Jordan International Tournament 2023 tanggal 17 Oktober tahun 2023. Timnas Indonesia punya catatan buruk menghadapi Irak. Sejarah mencatat, skuad Merah Putih tidak pernah menang dalam 6 laga yang sudah dimainkan melawan Irak. Timnas Indonesia menelan 5 kekalahan dan sekali imbang. Satu-satunya hasil imbang melawan Irak terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 1974 dengan skor 1-1. Timnas Indonesia juga punya catatan buruk, yakni tak mampu menjebol gawang Irak dalam 4 laga terakhir. Ini tentu menjadi tantangan berat buat pelatih Shin Tae-yong. Gelandang Mark Klok menentang diskriminasi pemain di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda saat ini banyak diisi pemain keturunan yang bisa memberikan kontribusi yang baik bagi tim. Hal tersebut terlihat dari penampilan mereka yang sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh lawan. Namun, meski membawa prestasi, pemain-pemain ini kadang mendapatkan sorotan tajam dari beberapa pihak. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sebelumnya angkat suara agar tidak ada diskriminasi antara pemain lokal dan keturunan di Timnas Indonesia. Mark Klok menjelaskan, pemain yang ada di Timnas Indonesia saat ini memang memiliki darah Indonesia. Mereka hanya berbeda karena tinggal di luar negeri. Tanah air nenek moyang mereka masih sama yakni Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk memandang berbeda. Saya banyak berdiskusi dengan pemain soal ini, bagi saya itu bukan naturalisasi. Jika kamu lihat pemain seperti Sain Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, mereka lahir dari orang tuanya Indonesia. Punya background ayah ibu yang memang orang Indonesia. Maka tidak ada bedanya dengan budaya. Mungkin mereka memang tinggal di luar negeri tapi pada akhirnya mereka punya darah Indonesia, kata Mark Klok. Pemain ini Persib Bandung ini menegaskan bahwa semua yang membela skuad Garuda memiliki tujuan sama yakni membawa sepak bola Indonesia jadi lebih baik.
termasuk mereka yang akhirnya memutuskan untuk berkarir di luar negeri. Semua sama, yakni menyandang status sebagai orang Indonesia. Pada akhirnya ini soal satu tujuan, yaitu Indonesia. Jadi bagi saya semua sama, semua orang Indonesia. Jadi bukanlah masalah karena kita berjuang untuk Garuda, berjuang untuk timnas, untuk negara lebih baik. Tentu dengan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri abroad pada akhirnya adalah untuk Indonesia juga, urainya. Klopp menambahkan bahwa saat berada di timnas mereka bisa membaur dan beradaptasi dengan baik. Di dalam tim juga mereka bisa diterima dengan baik dan tidak ada konflik. Harusnya sikap yang sama juga terjadi di mata masyarakat Indonesia. Kami adalah satu, kami mengerti satu sama lain, kami sama-sama bersenang-senang, jadi saya pikir seharusnya tidak ada perbedaan di mata publik. Ini opini saya, tentu yang lain punya opininya tersendiri, tapi ini dari pandangan pemain, kami punya tujuan yang sama, yaitu membawa Indonesia lebih tinggi, ujarnya.